Ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Bahagia sekali kita siang hari ini di kesempatan Selasa 27 Mei 2025 ya, kita bisa berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk Manado siang ini. Bersama saya Michael siap temani Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Anda, nanti kami akan kasih kesempatan untuk bisa berpartisipasi gabung bersama kami baik di line WhatsApp, SMS ataupun di line telepon 082195835080 ya. Untuk Anda pendengar dan pemirsa yang sementara mendengarkan kami pagi jelang siang hari ini, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun Anda yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda bisa saksikan ataupun tonton langsung ya untuk Jaksa Menyapa saat ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, siang ini kita akan berbicara membahas ini lagi-lagi soal korupsi ya. Memang satu hal yang sepertinya tidak pernah habis ya. Dan korupsi tentu kita tahu bersama menjadi musuh dari semua pihak, semua negara termasuk Indonesia. Dan itu ya akan menjadi pembahasan kita siang ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Ya, terkait dengan topik bagaimana peran Kejari Bitung dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan PAD Kota Bitung. Dan sudah hadir di studio kami ada 3 orang narasumber yang luar biasa ya siang hari ini. Ini yang pertama ada Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Pak Dr. Yadin SHMH. Selamat pagi Pak, Mas ya. Mas apa Pak ini? Lebih akrabnya dipanggil Mas aja. Mas saja, oke. Maaf Mas, mungkin agak dekat sedikit biar lebih jelas ini. Iya. Oke. Baik. Kemudian didampingi Kepala Seksi Intelijen Pak Yustisi Dewagiu SHMH. Selamat siang Pak Yus ya. Saya panggil Pak Yus ya. Oke. Siap Pak Michael. Oke. Kemudian didampingi juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ada, mohon maaf ini Ibu apa nona ini saya mau sebut ini. Ada Natalia JP Rungkat SH. Iya, siap. Iya. Apa kabar untuk semua narasumber kita siang hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik. Dan sekali lagi kita akan nanti kasih kesempatan untuk Anda, pendengar dan pemirsa, baik di SMS ataupun di WhatsApp 0821 9583 5080 ya. Oke, untuk mengawali pembahasan kita di Jaksa Menyapa di siang hari ini, saya ke Pak Kepala Kejaksaan Negeri Bitung dulu, ini Mas Yadin. Ya, Mas, mungkin biar masyarakat Sulawesi Utara lebih mengenal Mas Yadin selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bitung nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini biodatanya. Iya, sudah berapa lama nih menjabat atau seperti apa? Silakan, Mas. Terima kasih Pak Mike. Jadi saya kalau mau dibilang orang Sulawesi Selatan, saya besar di Manado. Jadi kalau sebenarnya saya merasa orang Sulawesi Utara. Saya alumni S1 di Samratulangi, Fakultas Hukum. Kemudian mengikuti S2, S3 di Universitas Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah sempat mengikuti pendidikan di Washington DC tahun 2016 dan juga di Belanda tahun 2018. Kemudian riwayat penugasan itu lama bertugas di sini di Sulawesi Utara.
Oh ya. Pernah di Tahuna, pernah di Kejati Sulut, pernah di Bitung, pernah di Makassar, di Jakarta. Kemudian 6 tahun di KPK. Setelah 6 tahun di KPK, bertugas di Kejaksaan Agung, menangani perkara Jiwasraya Sabri Duta Palma. Kemudian dipercayakan untuk jadi koordinator di Kejati DKI, kemudian Kejari Luhut Timur, hingga saat ini jadi Kejari Bitung. Seperti itu Pak Mike. Oke, baik. Kita siang ini membahas soal peran Kejari Bitung dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan PAD Kota Bitung. Baik, Mas Yadi, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan ya, mungkin biar masyarakat lebih paham lagi sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih korupsi itu. Apa saja yang bisa dikatakan korupsi, Mas? Terima kasih Pak Mike. Jadi aktualisasi isu kita dalam segmentasi terkait dengan Jaksa Menyapa hari ini, kami mengedepankan 3 isu terkait dengan 1, strategi pemberantasan korupsi yang kami laksanakan. Yang kedua, terkait setelah menangani korupsi maka perlu namanya kita lakukan perbaikan sistem atau perbaikan tata kelola. Ini yang kita sebut dengan good clean governance. Kemudian karena ada problematika di Kota Bitung di tahun 2004 terkait dengan pendapatan maupun juga terkait dengan masalah TPP yang belum terbayarkan, kami berinisiasi bersama dengan pemerintah Kota Bitung pada tahun ini, itu kemudian bagaimana mengatur strategi untuk optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Bitung. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan berjalan ini peningkatan PDL 8 miliar itu sudah dilaksanakan oleh bidang kami. Jadi kejaksaan itu punya 6 bidang. 3 sentris di bidang teknis itu antara lain adalah bidang tindak pidana khusus yang menangani tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Kemudian bidang intelijen, kemudian bidang pidana umum sebagai jaksa penuntut umum, dan ada juga yang kita sebut sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ini legal standingnya adalah mereka menangani setiap perkara perdata dan tata usaha negara, termasuk menjalin kerjasama atau memorandum of understanding dengan pihak pemerintah Kota Bitung salah satunya. Itu yang menjadi salah satu elemen kami. Nah, khusus untuk terkait dengan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi, alhamdulillah dalam 1 tahun berjalan ini kami telah menuntaskan 5 perkara eksekusi di Kejaksaan Negeri Bitung. Salah satunya yang sangat menarik perhatian, kalau kita lihat tahun kemarin itu kami eksekusi istri wali kota aktif pada saat itu. Kemudian juga ada 4 perkara korupsi lainnya yang kami eksekusi. Jadi 5 perkara korupsi itu kita sudah selesai eksekusinya. Kemudian juga perkara pidum yang jumlahnya kurang lebih ada 16 perkara kita sudah eksekusi. Itu artinya tidak ada tunggakan perkara lagi. Dan kemudian kami telah menangani perkara tindak pidana korupsi di navigasi terkait dengan pembangunan mercusuar yang saat ini sudah dalam proses penuntutan 4 perkara. Itu kami sudah limpahkan ke persidangan. Kemudian ada perkara terkait dengan perjalanan dinas markup dan fiktif tahun 2022 dan tahun 2023 untuk anggota Dewan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Itu sementara proses berjalan dan dalam proses penanganan perkara untuk perhitungan kerugian negaranya. Kemudian ada juga kami tangani perkara pengelolaan dana di PD Bangun Bitung. Sudah sampai juga pada tahap perhitungan kerugian negara. Dan ada perkara terkait dengan menghalangi penyidikan yang sudah masuk juga di tahap penyidikan, dan juga terkait dengan perkara pengelolaan PD Pasar. Jadi semua perkara yang kami tangani itu berproses secara hukum. Tentu kami akan melihat terkait dengan peristiwa perbuatan material handlingnya, terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan juga mengedepankan dengan prinsip alat bukti dan fakta hukumnya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi 3 hal yang akan kita bahas untuk pagi jelang siang hari ini: pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan PAD Kota Bitung. Ini kira-kira untuk strategi dan langkah-langkah untuk peran dari Kejari Bitung ini sendiri seperti apa, Mas Yadi? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi corruption is sophisticated crime. Jadi korupsi ini perkara yang bukan hanya extraordinary tapi juga sophisticated. Karena memang melibatkan kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih yang memang mereka selalu menggunakan skema modus operandi yang cukup sophisticated, cukup rumit, karena memang untuk menghindari bahwasanya aparat penegak hukum itu mengetahui perbuatan atau modus operandi yang dilakukannya. Oleh karenanya
Scientific investigation juga kami lakukan, bagaimana menelusuri alat bukti, misalnya menggunakan strategi kita melakukan akuisisi data untuk electronic evidence atau perangkat elektronik yang kita gunakan ini, ataupun juga mendengar dari keterangan para saksi, kemudian mendapatkan alat bukti dokumen melalui sejumlah penggeledahan maupun penyitaan. Jadi strategi itu yang kami lakukan salah satunya. Kemudian bagaimana strategi untuk pengungkapannya ini kami lakukan untuk melihat bahwasanya ada sejumlah eskalasi penanganan perkara yang baik menunggak maupun yang sudah terlaksana saat ini, itu yang menjadi skala prioritas kami untuk kami kedepankan atau kami lakukan. Jadi seperti itu ya strategi dan peran. Mungkin ada yang mau ditambah Pak Yus atau mungkin Ibu Natali? Baik, kalau dari kami sisi dari seksi intelijen, kami fungsinya kan supporting unit. Kami bertugas membantu daripada tugas pokok dan fungsi daripada seksi tindak pidana khusus, sebagaimana yang tadi Pak Kajari sudah jelaskan. Dan ya sejauh ini baik dari sisi pengamanan informasi, dari sisi penyampaian publikasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan guna menunjang tugas fungsi dan pokok daripada bidang-bidang teknis tadi itu terus kami laksanakan. Dan ya sejauh ini ya masyarakat bisa dibilang cukup puas dengan tindakan yang kami ambil dari sisi humanis untuk kegiatan intelijen itu sendiri. Mungkin itu dari kami. Berarti kalau dari seksi intelijen sendiri itu langsung turun ke? Iya, ke lapangan. Jadi kita amankan anggota kita yang sedang turun penggeledahan atau sedang melakukan investigasi atau penyidikan, kita yang amankan di lapangan. Begitu mungkin. Oke, baik. Nah, kalau dari ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ibu Natali bagaimana? Iya, kalau dari bidang datun sendiri kita sifatnya preventif sih ya. Jadi kalau misalnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi mungkin kita ke preventifnya. Jadi sebelum ada tindakan itu mungkin setiap ada kegiatan atau proyek-proyek begitu kami melakukan pendampingan. Proyek-proyek yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan kami melakukan pendampingan. Seperti itu. Dan sampai saat ini ada beberapa proyek pendampingan yang telah kita lakukan, dan juga bidang datun sendiri pun memiliki tugas untuk melakukan bantuan hukum untuk instansi-instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD. Dan pada saat ini sih kami sudah melakukan pembantuan hukum untuk BUMN, bank-bank, begitu, terus Perumda PDAM di Bitung, kemudian akan ada lakukan juga pendampingan hukum untuk Pelindo juga, seperti itu. Oke, baik. Baik, dan pendengar nanti kita akan kasih kesempatan ya untuk Anda baik di line SMS, line WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita akan break sejenak. Setelah itu kami akan kasih kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi ya di Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. Kita membahas 3 hal ya, pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan juga peningkatan PAD Kota Bitung. Kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro1. Baik, masih bersama kami di program Jaksa Menyapa untuk siang hari ini membahas soal pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan PAD Kota Bitung, seperti apa dan bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Kota Bitung ya. Bersama dengan narasumber siang ini ada Pak Kajari Bitung, Pak Dr. Yadin SHMH didampingi oleh Pak Justisi Dewagyu SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Kemudian ada Ibu Natalia J. Perungkat SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan kasih kesempatan untuk Anda berpartisipasi siang hari ini. Ya, selamat siang. Jaksa Menyapa, halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Yos. Iya. Oke, Pak Yos. Silakan Pak Yos. Air Madidi. Saya menanggapi masalah problema di negeri ini ya. Baik mulai dari tingkat tinggi sampai di tingkat rendah. Pala-pala. Korupsi itu memang sejak dulu saya sudah pelajari memang sudah jadi budaya negeri ini. Jadi bagaimana dengan hukum pemberantasan korupsi yang sebenarnya harus ditegakkan. Akibat korupsi, negeri, rakyat jadi miskin. Kemudian, korupsi berkembang sekarang adalah salah satu menurut saya bagian daripada korupsi merajalela dan premalisme juga merajalela. Jadi penegak hukum baik di Sulawesi Utara mungkin di Manado sini mungkin ada ya. Karena dilihat dari kinerja di segi kehidupan masyarakat seringkali didengung-dengungkan kesejahteraan rakyat dan segala macamnya. Akhirnya tidak ada sebenarnya apa yang sedang didengung-dengungkan oleh pakar-pakar hukum yang selama ini menjadi harapan bagi rakyat. Jadi itu saja saya ingin mengatakan sejauh mana pakar-pakar hukum di negeri ini untuk merantas korupsi. Karena bagian daripada orang-orang korupsi juga ada orang-orang juga ahli hukum, tahu hukum. Begitu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yos yang ada di Air Madidi. Mungkin kita tampung untuk dua penelpon dulu ya. Ada Pak Yos tadi. Ya, di line telepon 082195835080. Oke, selamat siang. Jaksa Menyapa, halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, Pak Jeffrey. Ya, Pak Jeffrey. Oke, Pak Jeffrey Bitung, ini warga Bitung ini. Oke, silakan Pak Jeffrey. Ya, kami masyarakat sangat geram dengan korupsi ini. Korupsi ini sama dengan angin. Terasa tapi yang tidak dapat lihat. Korupsi ini semua dari atas sampai di bawah. Semua ada korupsi. Cuma itu, korupsi ini sama dengan angin. Berterasa tapi yang ada pelia. Ya. Jadi menurut kami masyarakat, kalau korupsi ini supaya mau berhenti, harus dihukum seumur hidup. Kalau boleh juga dihukum hukuman mati. Supaya memang takut oknum pejabat takut mau ambil dana bansos, paling banyak kan bansos, pokoknya dana-dana negara. Sebenarnya rakyat Indonesia ini sudah sejahtera dari tahun 2000 atau ke sana juga sejahtera. Nggak perlu lagi kerja keras masyarakat. Karena Indonesia negara kaya raya, lautan, di darat semua kaya. Tapi sampai sekarang malah miskin bertambah. Apa yang menjadi begini? Karena
korupsi Iya. dari oknum pejabat sampai di tingkat bawah. Jadi kalau menurut kami masyarakat supaya mau berhenti, memang dia hukuman yang menentukan agar supaya pejabat ini takut. Hukuman, Jadi hukuman mati atau seumur hidup dan kekayaan semua disita. Ya, terima kasih. Oke, Selamat itu saja. siang. Baik. Terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Bitung ya. Kita tampung dulu untuk penelpon ya, 2 ini. Nanti sebentar WhatsApp atau SMS. Baik, Mas Yadin, silakan. Ini Pak Yos menyentil bagaimana sebenarnya penindakan korupsi yang harus ditegakkan ini. Kemudian menyentil soal korupsi dan premanisme merajalela. Seperti apa peran dari para pakar-pakar hukum ini? Silakan, Mas. Terima kasih Pak Mike. Apa yang disampaikan oleh Pak Yos dan Pak Jeffrey ini realitas Ya. yang memang patut untuk kita apresiasi. Karena memang ketika kita bicara korupsi, pertama-tama itu aparat penegak hukum yang menjalankan itu harus benar-benar bersih dulu. Ada istilah, as long as the dirty room is not clean, everything talk about the justice is empty. Jadi sepanjang sapu kotor belum kita bisa bersihkan, maka semua pembicaraan terkait dengan keadilan itu omong kosong. Nah, itu yang pertama. Tidak pandang bulu ya. Iya, tidak pandang bulu. Even siapapun itu. Jadi, kemudian terkait dengan penindakan dan penghukuman pada saat kejaksaan menangani Jiwasraya, kebetulan saya jaksa penuntut umumnya juga dan ketua timnya. Itu kami menuntut seumur hidup dan putusan seumur hidup untuk Beni Cokro. Kemudian untuk Heru Hidayat juga begitu, seumur hidup. Dan kami rampas semua hartanya, kami miskinkan semua. Dimiskinkan itu. Jadi itu yang disebut dengan corruption by greed atau korupsi karena keserakahan. Jadi kami lakukan pemiskinan. Tanah-tanahnya kita sita untuk kepentingan negara. Dan kalau Pak Mike bisa lihat berita minggu lalu, Pak Jaksa Agung menyerahkan kepada petani untuk pengelolaan tanah-tanah. Itu tanah-tanah yang sumber dari Beni Cokro, hasil sitaan Jiwasraya yang kami sedangkan. Jadi kami berikan itu kembali manfaatnya untuk kepada petani, tanah-tanah. Gitu. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Jeffrey di Bitung itu betul. Jadi ketika kita bicara penindakan, deteran efek adalah hal yang paling penting atau efek jera adalah paling penting. Dalam penanganan perkara korupsi tadi saya jelaskan bukan hanya perkara Jiwasraya, perkara Sabri yang kami tuntut seumur hidup dan kami rampas harta-hartanya atau kami miskinkan. Tapi juga di perkara pidana umum, tadi karena disinggung juga mengenai premanisme. Jadi kasus pembunuhan di Wangurar itu, pemerkosaan kami tuntut seumur hidup. Iya, kebetulan jaksanya Pak Justi juga nih, ada di sebelah nih, jaksanya beliau. Itu. Dan kami memang concern bahwasannya premanisme harus dihapuskan, termasuk di Kota Bitung yang memang kita lihat eskalasi atau tingkat kriminalitasnya itu semakin meninggi. Nah, salah satu untuk menekan itu adalah memberikan deteran efek dengan mekanisme penjatuhan punishment yang berat. Dan itu kami sudah lakukan untuk perkara siapa nama terdakwanya Akri itu kami tuntut seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup kami bacakan di persidangan. Itu memang bukan hanya sekedar kata, kami lakukan dengan implementasi karena memang penegak hukum itu bukan yang dilihat itu bukan kata-katanya tapi tindakannya. Oke. Ini bagaimana dengan proses hukuman mati kan sempat terdengar wacana hukuman mati itu gimana? Iya, death penalty. Jadi pidana mati ini ada diatur di ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001. Dalam keadaan tertentu misalnya dalam keadaan gempa, dalam keadaan banjir, kemudian dia melakukan korupsi misalnya, itu pertama. Terus yang kedua perkaranya misalnya bukan hanya tindak pidana korupsi tapi ada juga pencucian uang. Itu kemudian yang misalnya di samping tindak pidana korupsi dan pencucian uang, jumlahnya itu merugikan kerugian perekonomian negara, yaitu eskalasi penjatuhan pemidanaan yang diatur untuk apakah ini bisa dijatuhkan pidana untuk seumur hidup ataupun ini adalah pidana mati. Jadi memang ada gradasi untuk tingkatan bagaimana penjatuhan hukumannya. Dan untuk yang perkara Jiwasraya Sabri itu kami sudah komit, kami jatuhkan hukuman seumur hidup dan putusan majelis hakim juga seumur hidup. Artinya memang dia akan mati di penjara. Itu. Seumur hidup ya. Iya. Oke. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Yus? Baik, kalau dari kami, memang apa yang dikatakan Pak Jos sama Pak Jeffrey ini baik. Pertama masyarakat geram, Pak Jeffrey katakan masyarakat geram, Pak Jos mengatakan bahwa ini korupsi sudah mulai membudaya. Kalau bilang membudaya, jujur sebenarnya saya berat hati menyetujui kata ini. Karena sebenarnya kan kita ini orang yang memiliki budaya yang
yang baik sebenarnya. Tapi ya seringkali karena mungkin sudah berulang-ulang, akhirnya ini menjadi kebiasaan dan berujung ke budaya. Dari kami sisi intelijen, kami dari sisi intelijen kejaksaan terus-terusan memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum ke masyarakat agar supaya usaha-usaha preventif kita pencegahan, penegakan hukum itu berhasil ketika pencegahan itu berhasil. Kalau pencegahan kita bisa meminimalisir tindak pidana, terlebih khusus di sini tindak pidana korupsi, berarti kita berhasil dalam penegakan hukum ini. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan hal ini didukung sama ya, kami mendukung program-program dari tim teknis seperti pada saat ini hadir Kasidatun dengan usahanya yaitu untuk baik dari sisi membuat pendapat hukum, pendampingan hukum, fungsinya juga ini preventif agar supaya bisa saling topang lah kita. Bagaimana cara ini, sudah semua cara kita pakai ini untuk menghapus korupsi ini, tapi memang masyarakat harus mendukung. Kalau masyarakat tidak mendukung, sia-sia juga usaha kita itu. Mungkin kalau dari Jadi kami harus ada dukungan ya dari masyarakat. semua Dukungan pihak penuh, begitu ya? harus dukungan penuh. Oke. Kalau dari Bu Natali? Iya, kalau buat kami sendiri pastinya kami melakukan pencegahan dalam hal tindak pidana korupsi. Kami melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis. Kami melakukan bantuan hukum kepada instansi-instansi pemerintah. Dan pada saat ini pun sampai bulan April kami berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sekitar 1 miliar. Dari Kejaksaan Negeri Bitung, dari bidang Datun sendiri. Luar biasa ya. Itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari WhatsApp dulu ya. Dan ada optimalisasi tambahan PAD bagi Kota Bitung ya. Oh iya. Ada optimalisasi PAD untuk Kota Bitung sebanyak sejak adanya MOU dengan Bapenda. Kami berhasil melakukan sekitar 8 miliar. 8 miliar. Iya. Wow, luar biasa prestasi ya. Oke. Baik, ini kita ke pertanyaan untuk WhatsApp yang pertama dari Mario Mamuntu, Bitung, warga Bitung juga ini. Sebagai tokoh pemuda Sulawesi Utara, mendukung penuh Kajari Bitung dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kota Bitung. Fiat Justitia, ya. Ruat Kailom, hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Salam hormat ya buat sahabat RRI bersama Kejaksaan Negeri. Oke, ini cuma tanggapan apa. Kita ke pertanyaan berikut lagi. Selamat pagi narasumber dan host. Bagaimana nasib barang atau uang sitaan hasil korupsi yang sudah melalui putusan pengadilan dari Nazril di Danau Wuduk? Ya, silakan Mas. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Nazril. Boleh ke bawah dikit. Ya. Oke, kita ke pertanyaan lagi untuk yang nomor 2 tadi. Iya. Jadi untuk status barang bukti itu ada 4 di pasal 97 terkait dengan putusan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi pertama, apakah dirampas untuk negara? Yang kedua, apakah dirampas untuk dimusnahkan? Yang ketiga, apakah terlampir dalam berkas perkara? Ataupun juga digunakan dalam berkas perkara yang lain? Itu bahasanya. Itu. Apabila dirampas untuk negara, maka nanti prosesnya adalah melalui lelang di KPKNL. Itu. Apabila dirampas dilelang. Apabila contohnya kapal-kapal yang kami lakukan lelang ini, ya, itu menjadi sumber PNBP bagi negara. Itu. Kemudian apabila dirampas atau musnahkan berarti ada mekanismenya, ada pemusnahan barang bukti namanya. Gitu. Kemudian apabila terlampir dalam berkas perkara, berarti ada perkara lain yang belum selesai, belum inkrah van gewisde atau belum berkekuatan hukum tetap, sehingga prosesnya akan ada proses persidangan yang baru. Itu semua ada tata cara atau mekanismenya kami masukkan di Instagram Kejaksaan Negeri Bitung maupun di Facebook. Setiap penanganan perkara, bahkan kami mempunyai namanya gazebo adiaksa. Kalau orang masuk di kantor kejaksaan itu sebelah kiri, di sebelah pos Kambel itu ada kami buat rumah. Itu rumah masyarakat. Jadi masyarakat Kota Bitung yang ingin bertanya mengenai perkembangan penanganan perkara, ada televisi di situ, ada di situ update penanganan perkara beserta saksinya, beserta perkara yang putus. Begitu ya? Iya, namanya itu gazebo adiaksa, nanti bisa diperlihatkan. Nah, jadi masyarakat kalau misalnya lewat, itu bisa langsung mengklik di situ, oh perkara apa yang mau ditanya di situ ada di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila misalnya tidak sempat datang ke Kejaksaan Negeri Bitung, maka kami menyediakan Instagram, langsung kami update pada saat itu, maupun di Facebook kami, Instagram Kejaksaan Negeri Bitung, tentang status apa perkaranya. Itu yang langsung masyarakat bisa langsung ketahui ya. Mengakses ya. Oke, kita ke line telepon dulu. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Halo.
Selamat siang, kita menyapa. Iya, selamat siang, Cliff Motoling. Iya, betul, dengan Cliff Motoling dari Minahasa Selatan. Iya, silakan Cliff. Ini tentang korupsi lagi ya. Iya, peran Kejati Bitung dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan PAD Kota Bitung. Itu topik kita. Mantap. Oke. Saya sebagai masyarakat pasti sangat setuju sekali kalau peran dari kejaksaan betul-betul melaksanakan institusi begitu, perintah undang-undang. Tapi biasanya begini kan, seperti Bapak bilang tadi, tidak ada perampasan aset dan pemiskinan. Apakah itu sudah jalan? Sedangkan kan undang-undang belum sah begitu kan. Memang wacana, tapi juga dorongan dari setiap aliansi masyarakat. Salah satu juga saya setuju. Ketika ada koruptor melakukan korupsi, akan dirampas begitu, aset-aset dirampas. Dan kedua, hukuman mati. Pernah juga kan beredar hukuman mati ketika mereka melakukan korupsi, ketika ada dana-dana untuk kayak COVID yang lalu, sempat kan beredar ada salah satu kepala daerah di daerah kita, saya sebut bupati, tapi sampai sekarang belum ingkrah. Padahal dia sudah korupsi sampai 61 miliar, kalau tidak salah, karena saya juga ikut di Pro 3 RRI kan, secara nasional. Tapi bagaimana peran dari kejaksaan di Provinsi Sulawesi Utara mendorong akan ada tindakan seperti itu, karena kalau kita biarkan nanti juga akan ada koruptor berikut yang akan melakukan hal seperti itu. Jadi tindakan tegas yang betul-betul dilakukan sangat mendukung, karena bukan cuma kata-kata yang enak kedengaran di lidah, tapi sebagai masyarakat perlu bukti yang nyata dari kejaksaan. Jadi mudah-mudahan ke depan ada lebih baik lagi, supaya keuangan negara itu betul-betul dimanfaatkan oleh semua rakyat Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Ya, kita ke penelpon, kita tampung lagi untuk 2 penelpon ya. Selamat siang, Jaksa Menyapa. Halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Pak Hengki, Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi. Pemohon. Iya, silakan. Mantap, tentang korupsi dan kita memang kan tuh mesti mengapresiasi. Halo, Pak Jokowi, halo. Halo. Iya, mungkin bisa cari tempat yang lebih baik biar komunikasi lancar ini, putus-putus ini. Boleh ini. Iya, halo. Ya. Oke, silakan. Ya, kita mengapresiasi kinerja kejaksaan karena ada orang Italia memang cepat sekali. Berapa kasus-kasus besar kan di pusat sana ada orang tangani. Kita kira kan kalau kejaksaan kan itu protap dan tupoksinya kan sama dari pusat sampai daerah, itu biasa itu karena satu institusi. Jadi kita kira juga memang mesti ada peran aktif juga kejaksaan di daerah-daerah. Bisa langsung ke pertanyaan Pak Jokowi. Kalau pertanyaan kita begini, bagaimana kejaksaan menangani kasus-kasus korupsi yang terutama di daerah kita ini? Karena kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran terutama dalam hal penggunaan barang dan jasa, itu banyak kali yang paling banyak terjadi itu korupsi. Jadi cuma kita tidak usah bilang di daerah mana daerah, kan secara kasat mata juga dapat lihat kok. Jadi itu mesti kemauan dari pihak kejaksaan, karena kejaksaan sekarang paling mantap di penanganan korupsi. Cuma itu Jo. Oke, baik. Makasih banyak dari kejaksaan. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon ya. Kemudian ada Bung Cliff tadi di Motoling. Mungkin Mas bisa langsung dijawab, silakan. Terima kasih Pak Michael. Iya. Ini Cliff ini terima kasih Pak Cliff. Motoling. Iya, di Motoling. Saya kebetulan banyak saudara di sana Pak Michael di Wanga di Motoling sana. Iya. Oke. Jadi terima kasih Pak Cliff. Jadi memang betul disampaikan oleh Pak Cliff, namanya STARS atau Stolen Again Recovery Asset. Jadi bagaimana mekanisme perampasan aset. Ada juga mekanisme yang akan berjalan, ini proses undang-undangnya namanya NCB atau Non-Conviction for Asset Forfeiture. Jadi proses penyitaan namanya seizure and confiscation. Jadi penyitaan dan penelusuran maupun perampasan aset. Kalau undang-undang itu belum berjalan, kami punya mekanisme lain Pak Cliff. Di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang misalnya, itu diatur terkait dengan yang dinamakan proses penyitaan, perampasan,
terkait aset-aset hasil tindak pidana, namanya proceeds of crime atau hasil kejahatan. Kemudian mekanisme yang kedua, kita bisa lakukan yang namanya pengenaan uang pengganti di pasal 18 ayat 1 huruf B di Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001. Jadi sebenarnya harapan kita sama, bahwasanya undang-undang terkait dengan perampasan aset ini bisa berlaku, tapi mekanisme undang-undang yang ada saat ini sudah kita optimalisasi. Jadi kita bisa merampas sejumlah aset untuk terkait dengan pembunuhan, kerugian keuangan negara atau pembayaran uang pengganti. Itu menjawab pertanyaan Pak Klip. Saya sependapat untuk terkait dengan perampasan asetnya. Kemudian Pak Hengki tadi ya, Jokowi Tomohon, itu kebijakan untuk menangani korupsi khususnya di PBJ. Pertama, kami berterima kasih kepada Pak Hengki di Tomohon atas apresiasinya kepada kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian prinsip pengadaan barang dan jasa ini kita kenal di perubahan ke-8 Kepres 80 2003, kemudian Kepres 54 2010, kemudian Perpres 70 2012 sampai dengan terkait dengan Perpres tahun 2018. Memang di situ sudah diatur bagaimana yang disebut dengan prinsip pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabilitas dan transparan. Hanya pada kenyataannya seringkali kita temui bahwasanya sebelum proyek itu ditender dilelang sudah ada izin di depan. Sudah ada izin di depan. Peran serta bidang intelijen itu untuk mengantisipasi atau menangani setiap proses, bahwasanya apabila ternyata di fakta ditemukan ada proses pembayaran izin, maka mekanisme pasal 12 huruf A kecil huruf B maupun pasal 5 itu bisa kita terapkan apabila ada pemberian suap. Karena yang dipersyaratkan untuk terkait pengadaan barang dan jasa ini ada kualifikasinya. Tidak menghendaki bahwa saya bila mana satu kepentingan politik tertentu kemudian masuk, kemudian mengintervensi pengadaan, itu kemudian yang menjadi salah satu parameter kelemahan dalam prinsip pengadaan barang dan jasa. Itu tentunya yang salah satu menjadi indikator terjadinya kecurangan dalam prinsip pengadaan. Akan tetapi harapan kita tentunya setiap ULP di daerah seyogyanya melaksanakan prinsip dengan baik dan benar. Tidak usah takut, sepanjang ibu bapak mengadakan yang baik dan benar, silakan maju. Kami juga ada pelaksanaan pembangunan, saya sampaikan di kantor Kajari tidak akan pernah mengintervensi prinsip pengadaan barang dan jasa satupun. Pak Michael bisa tanyakan di Bitung, itu kami tidak pernah mengintervensi pengadaan barang dan jasa sedikit pun, dan kami laksanakan. Dan ingat, kami sampaikan kalau ternyata pada faktanya dilakukan pelaksanaan konstruksinya dan tidak berjalan dengan bagus, kami akan proses. Kalau ternyata tidak sesuai dengan asbul drawingnya, detail engineering desainnya, itu sehingga gambar rencana dan gambar terpasangnya itu tidak sesuai dengan mekanisme bisteknya, maka kami akan lakukan penindakan. Itu prinsip yang akan kami pegang. Baik, ini mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Michael. Untuk perampasan Pak aset, Cliff, Pak Cliff ya, ini soal perampasan Cliff aset. Motoling. Kalau kami dari intelijen, fungsi kami itu memberikan pelacakan aset. Jadi sebelum kita rampas, kita lacak dulu. Lacak dulu. Kita cari tahu asetnya di mana. Setelah dapat asetnya di mana, kita amankan asetnya. Setelah kita amankan, baru dilakukan prosedur perampasan aset. Nah, metode-metode perampasan aset ini ada yang melalui perkara pidananya, dan bisa juga melalui gugatan perdata. Nanti gugatan perdata ini Ibu kasih data, Ibu kasih data yang jelaskan. Nah, kalau dari sisi kami di intelijen seperti itu. Jadi kita kumpul data, kita cari lokasinya, kita amankan lokasinya, kemudian kita serahkan ke bidang teknis, baik ke Pidum maupun ke perdata. Atau ke tindak pidana khusus. Gitu. Baik. Nah, kalau dari Ibu Natali, Iya. Jadi dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, mungkin tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kajari, ataupun proyek fisik di sini bidang datun yang seperti tadi disampaikan tuh melakukan pendampingan. Jadi kami dari sisi preventifnya itu bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan korupsi nanti ke depannya, seperti itu. Jadi dari awal kami kawal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nanti mengurangi tingkat-tingkat korupsi nanti ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Baik, ini kita ke pertanyaan lagi ya. Tapi mungkin sebelum kita ke pertanyaan, kita break dulu sejenak ya. Ini sangat luar biasa ini. Ya, pertanyaannya banyak sekali. Ya, kita break dulu sejenak ya. Kita akan kembali untuk Anda masih di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, masih di program Jaksa Menyapa untuk siang ini ya. Kita sudah masuk di sesi akhir membahas topik soal bagaimana peran Kejari Bitung dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan PAD Kota Bitung. Ini menarik sekali ya untuk pembahasan di siang hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan WhatsApp dulu ini dari Ibu Aprilia di Girian. Bisakah barang atau uang sitaan hasil korupsi itu dimasukkan sebagai PAD di daerah tersebut? Dan mungkin saran saja agar Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor segera disahkan. Terima kasih. Ya, kemudian kenapa penjara pada tindak pidana korupsi pada umumnya mewah atau khusus? Tidak sama dengan penjara tindak pidana lainnya. Dari Arif Air Madidi, katanya dimiskinkan tapi di penjara diistimewakan. Aduh, ini menarik ini pertanyaan. Mungkin kita ke pertanyaan sebelumnya dulu ya. Ini soal bisakah barang atau uang itu dimasukkan ke PAD ya ketika disita hasil korupsi. Silakan Mas. Terima kasih Pak Michael. Jadi memang ada mekanisme setelah putusan yang disebut dengan mekanisme eksekusi. Di dalam eksekusi misalnya saat ini ada hasil-hasil sitaan rampasan tindak pidana korupsi baik berupa uang, kemudian baik berupa tanah, bangunan, salah satunya yang tadi saya sampaikan di Banten, itu ada namanya PSP. Jadi PSP. Jadi mekanismenya namanya PSP. Jadi itu dibenarkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Kalau misalnya pemerintah Kota Bitung mengajukan permohonan untuk pemanfaatan, misalnya ada sitaan tanah dari hasil tindak pidana korupsi, maka Pemkot meminta untuk difungsikan oleh pemerintah kota, itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bitung. Nanti pemerintah Kota Bitung misalnya memanfaatkan untuk kepentingan petani, silakan. Oh ya. Nah, terus misalnya yang kapal ini kan kementerian mintakan kepada kami, kemudian pemerintah provinsi gubernur di sini juga mintakan kepada kami untuk difungsikan. Bahkan kami pernah memberikan kapal kepada Unsrat di dinas di Fakultas Perikanan. Ya, kami pernah berikan harga appraisalnya itu kurang lebih 2,1 miliar. Kemudian karena ada permintaan dari Universitas Manturalangi untuk proses saintifik penelitian dan sebagainya, maka itu kita berikan kapal itu. Jadi itu dimungkinkan. Dibeli atau enggak? Kami serahkan. Kami serahkan ke Unsrat. Gitu. Kapal itu. Jadi kami serahkan. Bahkan pemerintah Kota Bitung juga pernah kami berikan kapal. Yang rencananya mereka akan buat untuk restoran apung pada saat itu. Jadi itu bisa dimungkinkan seperti pertanyaannya Mbak Aprilia dari Girian. Itu bisa dimungkinkan. Ada mekanisme PSP yang diatur dalam Permenku dan nanti juga bisa kami langsung masukkan dalam requisitoire atau surat tuntutan kami. Tergantung permohonan daripada pemerintah Kota Bitung. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan Pak Arif, memang untuk terkait dengan proses pemidanaan penjara eksekusi itu ada kewenangannya di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Jadi kami memang Kejaksaan tidak punya kewenangan untuk masuk ke sana karena memang itu sudah pada ranahnya Lembaga Pemasyarakatan. Apakah penjaranya mewah atau tidak itu bukan menjadi tupoksi atau kewenangan kami. Itu karena itu sudah masuk kepada instansi yang berbeda itu. Gitu. Tapi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Arif, saya setuju bahwa saya tidak boleh ada kemewahan dalam situ. Saya pernah melakukan langsung ketika melakukan pemeriksaan kepada salah satu menteri aktif pada saat itu, waktu di KPK saya pernah periksa menteri aktif Pak Jirawajik. Itu saya melihat langsung tempat penjaranya di mana, di Bandung. Waktu itu juga saya melihat almarhum Sultan Batugana, kebetulan saya tangani juga perkaranya itu. Jadi
Untuk terkait dengan apakah ada fasilitas atau kemauan itu memang sudah menjadi ranahnya dari lembaga pemasyarakatan, bukan jadi lembaga kami lagi. Gitu. Iya, oke, baik. Kalau dari Pak Yus gimana? Ada mau ditambahkan ini soal pertanyaan tadi ini di WhatsApp? Kalau saya sudah sangat-sangat menjawab apa yang dijawab oleh Pak Kajari itu. Baik. Siap. Oke, Ibu Natalie juga demikian ya? Iya. Oke, baik, kita karena mengingat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan yang lain ya. Ini kapan penetapan tersangka kasus korupsi DPRD Bitung dari Lili di Manado? Kemudian dari Rolando di Manado, salah satu tantangan utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah masih maraknya budaya korupsi yang mengakar kuat di berbagai sektor. Nepotisme, penggelapan telah mendarah daging dalam birokrasi sehingga menghambat efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Pertanyaan, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam hal memerangi korupsi di Indonesia, khususnya di Bitung? Ya, mungkin bisa langsung saja, Mas. Ya. Terima kasih Pak Michael. Ya. Jadi prinsip penanganan perkara itu harus dilakukan dengan profesionalisme dan proporsional. Artinya kita mengedepankan bagaimana ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. Pasal 1 angka 5 KUHP, pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 26 dan 28 serta pasal 184 KUHP. Jadi kita harus tentunya mendengarkan keterangan para saksi, kemudian mendapatkan dokumen alat bukti surat, kemudian mendengarkan keterangan ahli, kemudian melalui scientific investigation misalnya melakukan akuisisi barang bukti sebagai electronic evidence. Nah, kalau ditanya kapan, kalau terkait dengan perjalanan dinas DPRD, itu kami sudah selesai penyidikan untuk penyidikan umumnya dan kami setelah bawa ke BPKP. Itu, jadi sudah sampai di BPKP dan BPKP juga itu sudah melakukan klarifikasi itu kepada sejumlah saksi. Itu berapa nilai perhitungan kerugian keuangan negara yang keluar tentunya menjadi domain dari BPKP. Yang jelas kami pastikan bahwasanya 8 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bitung tidak akan pernah berhenti, akan terus berjalan sesuai prosedur hukum. Tapi tentunya kami laksanakan dengan sesuai mekanisme atau tahapan hukum acara. Kami tidak mau gegabah dalam menangani penanganan perkara, karena tentunya kami memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam ketentuan hukum acara itu sendiri. Dan pada prinsipnya itu terus berjalan. Tentunya tindakan hukum yang akan kami lakukan setelah menunggu putusan atau perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Gitu. Oke, baik. Pak Yus, Kalau ada yang mau dilanjutkan, tambahkan? Kalau ini sudah jelas sekali apa yang dijelaskan Pak Kajari. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya, iya, dari Pedro Kolibudi Kamanga Tompasok Minahasa. Cuma mau tanya, apa hubungannya dana hibah dengan kasus korupsi yang terjadi di salah satu gereja yang dialami oleh hamba Tuhan? Terima kasih Bung Mike dan narasumber. Ya. Iya, mungkin bisa langsung dulu ini. Pertama, kami tidak akan bahas case by case perkara ya. Bukan dalam kewenangan kapasitas saya selaku ini. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Prinsip Keuangan Negara yang manifestasinya juga di keuangan daerah itu mensyaratkan bahwasanya yang namanya keuangan negara itu ada pertanggungjawaban pidananya. Jadi setiap kewenangan yang timbul itu pasti ada kan pertanggungjawaban pidananya, khususnya dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara maupun keuangan daerah. Terkait dana hibah itu kita harus memperhatikan faktor materialnya. Itu apa tujuan hibah itu diberikan, kemudian bagaimana alokasi penggunaannya, kemudian bagaimana alokasi peruntukan tersebut digunakan untuk kepentingan apa saja, dan tidak boleh ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari penggunaan dana hibah itu sendiri. Dan terakhir, bahwasanya apa yang dilakukan untuk kepentingan hibah itu harus tepat sasaran sesuai dengan peruntukan sebagaimana permohonan yang diajukan. Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk respon dari masyarakat yang lain. Ini dari Sadat Minabari, Komisaris Daerah Al-Khairat Kota Bitung. Pertanyaan 1, apresiasi sebesarnya kepada Pak Kajari Kota Bitung, Pak Dr. Yadin Palembangan, SHMH dalam kinerjanya saat ini. Mengharapkan support kepada pemerintah Kota Bitung dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bitung saat ini. Kemudian Bitung sebagai daerah perikanan terbesar dari 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, tapi sayangnya PAD masih sangat minim. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat dibutuhkan bantuan dukungan dari pihak Kejaksaan untuk peningkatan PAD khususnya sektor perikanan di Kota Bitung. Demikian, terima kasih. Nah ini, karena mungkin dari tadi kebanyakan membahas oleh korupsi, mungkin kita ke poin yang berikut ya, perbaikan tata kelola peningkatan PAD Kota Bitung. Silakan Mas Yadin.
Jadi ada sejumlah memorandum of understanding atau nota kesepahaman bersama dengan BUMD, dengan bank yang dilakukan oleh bidang Datun, Ibu Kasih Datun. Dan alhamdulillah itu berhasil. Salah satunya misalnya BRI itu kami penagihan kurang lebih 600 juta sudah kami tingkatkan. Kemudian khusus untuk dengan stretching point yang disampaikan oleh saudara Pak Sadat Mendabari ini, kami sudah melakukan peningkatan PAD di sektor. Kami sudah kerjasama langsung dengan Bapenda, dengan Pak Teo. Ada kolaborasi Ya, ada kolaborasi dan alhamdulillah meningkat sejumlah 8 miliar dari tahun sebelumnya. Makanya kalau Pak Michael bisa simak, sampai saat ini belum ada lagi didengar ada keluhan-keluhan pegawai. Keluhan-keluhan pegawai karena memang untuk gaji kan masuknya dari dana alokasi umum. Sedangkan untuk pembayaran TPP tentu kita lihat berapa jumlah PAD-nya. Nah, itulah yang kita lakukan kerjasama dengan pihak Pemkot. Beberapa sektor strategi yang kita kedepankan, pertama pajak air tanah. Banyak perusahaan di Kota Bitung yang harusnya bisa membayar sesuai dengan kewajibannya, itu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya. Kemudian yang kedua, kita melihat pembayarannya, PBB-nya, pajak bumi dan bangunannya. Ini penting untuk melihat tingkat kepatuhan. Kemudian ada juga dari sisi pajak restorannya. Saya melihat beberapa restoran di Kota Bitung itu kurang tingkat kepatuhan yang harus memang diimplementasikan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan dana bagi hasil di sektor pertambangan, kita mengetahui bahwasanya ada pertambangan di Kota Bitung dan Minut. Nah, sektor-sektor ini yang tentunya harus menjadi skala prioritas yang memang untuk bisa meningkatkan PAD Kota Bitung. Kalau PAD Kota Bitung banyak, tentunya akan memberikan kesejahteraan kepada pegawai Kota Bitung, dan bukan hanya pegawainya tapi juga masyarakat Kota Bitung. Dengan PAD yang meningkat, nanti ada pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan Kota Bitung, perbaikan jalan sampai dengan jalan-jalan di masyarakat. Ini tentu memberikan efek langsung. Khusus untuk peningkatan PAD di sektor perikanan, saya pikir saya sependapat. Jadi perlu kita melihat bagaimana proporsi perimbangan yang ada di pusat maupun di daerah. Berapa bagian yang harus didapatkan daerah untuk di sektor pendapatan daerah yang khusus untuk di sektor perikanan. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau dari Ibu Natali ada yang mungkin ingin ditambahkan lagi? Kalau dari saya mungkin udah jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kajari. Pada intinya kami pasti akan memaksimalkan tugas dan fungsi pokok tugas kami dalam melaksanakan tugas untuk membantu melakukan pemulihan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara, dan membantu pemerintah Kota Bitung itu sendiri. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau berbicara perbaikan tata kelola dan peningkatan Kota Bitung ya. Masyarakat mungkin pada umumnya tahu kejaksaan itu mengurus tindak pidana, kriminal. Ini sejauh ini seperti apa sih peran kontribusi dari Kajari Bitung untuk meningkatkan atau meningkatkan perbaikan tata kelola PAD Kota Bitung? Jadi Kejaksaan Negeri Bitung itu punya tugas yang namanya State Legal Advisor atau jaksa pengacara negara. Dalam State Legal Advisor itu kita punya melakukan LO, legal opinion, kemudian melakukan proses namanya pendampingan hukum. Dalam proses legal opinion maupun pendampingan hukum itu termasuk juga kerjasama dalam bentuk MOU tadi dengan pemerintah Kota Bitung. Nanti kami melihat bagaimana strategi untuk optimalisasi PAD-nya. Mana sektor yang mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah yang untuk kita optimalkan. Nah, mana sektor-sektor lain yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan PAD. Tentu di samping tadi saya sampaikan pajak restoran, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dana bagi hasil, ada banyak sektor lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Contohnya satu adalah pengembangan entrepreneurship, bagaimana kewirausahaan di Kota Bitung. Banyak sejumlah tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kemudian Bitung bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan pengembangan bagi Kota Bitung itu sendiri dan bisa menjadi sumber PAD nantinya ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin di sesi yang paling terakhir ini, Pak Kajari, ini berbicara peran dari Kajari Bitung, ya, kira-kira bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi ini, ya, semacam sosialisasi atau seperti apa? Ada dua leading sektor yang kami lakukan. Pertama dari sisi intelijen, ini Pak Justi kasih intel saya. Jadi dari sisi intelijen kami memberikan semacam early warning detection system, semacam peringatan dini bahwasanya apapun itu korupsi, baik korupsi by need karena kebutuhan ataupun by greed karena keserakahan itu tidak dibenarkan. Dan itu kami melakukan publikasi bukan hanya di Instagram, di Facebook dan sebagainya, tapi juga memberikan edukasi ke pemerintah Kota Bitung pertama, kepada masyarakat, kepada kontraktor khususnya. Kemudian kami lakukan proses preventif berikutnya adalah proses di Datun. Bagaimana kami melakukan pendampingan pada sektor-sektor khususnya PSD, program strategis daerah pendampingan itu. Jadi bagaimana kami melihat bahwasanya
antara ketaatan pihak konsultan perencana, pelaksana maupun pengawas itu adalah satu subsistem yang membentuk satu sistem bagaimana terlaksananya proyek ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami tekankan bahwasanya apabila melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa ini tidak ada kata maaf. Pendampingan ini bukan reasoning, bukan alasan untuk menjadikan gagah-gagahan, bukan untuk menjadikan bahwasanya ini pembenar, bukan. Kalaupun ini ada terjadi tindak pidana maka kita akan proses. Langsung diproses. Khususnya apabila ternyata tidak mengikuti prosedurnya. Proses untuk terkait dengan dalam istilah teknik itu disebut dengan gambar rencananya, detail engineering desainnya, sampai dengan gambar terpasangnya itu kami akan lakukan penelusuran dan juga detail data. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada masyarakat begitu yang menemukan kasus ya, tindak pidana korupsi, ya, kebanyakan masyarakat takut untuk melaporkan. Ya. Itu gimana, Pak Kajari, mekanismenya agar mereka bisa berani memiliki keberanian untuk melaporkan? Ya. Terima kasih. Pertama kami punya namanya WBS atau whistleblowing system. Kemudian kami mempunyai nomor hunting yang siap 24 jam setiap laporan. Ada nomornya nanti di-share oleh Pak Kasintel. Itu laporan terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan kami pastikan setiap penanganan tindak pidana korupsi itu kami akan lakukan transparan dan akuntabel. Contoh, ada salah satu pernah ada laporan masyarakat, ada kapal yang di Puskesmas Pintu Kota. Siap. Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata ada spesifikasi barang itu ada bagian apa namanya? Lambung kapal, Pak. Lambung kapal. Siap. Itu yang mengalami kebocoran. Kemudian kami teliti spesifikasinya. Ternyata pada faktanya itu ada oknum nakoda pada saat itu yang diperintahkan. Ternyata pada saat dia membawa kapal itu dalam keadaan mabuk. Nah, nabrak lambung kapal. Jadi kami juga harus perhitungkan itu. Kami harus perhitungkan profesional, bukan sekedar mau mempidanakan orang, bukan. Kita harus apa faktanya di lapangan. Kemudian kami sarankan bahwasanya ada spesifikasi yang tidak terpasang harus dipasang. Itu. Kemudian inisiatif dari pelaksananya mereka membangun baru. Kapal mereka bangun baru dan mereka sudah berikan ke Puskesmas Pintu Kota. Langsung kami panggil pelapornya, kami sampaikan ini proses yang terjadi. Dan setiap proses penanganan korupsi itu kami pastikan, bahkan Bapak bisa laporkan kalau ada oknum anggota saya yang menerima sesuatu, laporkan kepada saya. Itu yang jelas prinsip kami tidak akan pernah menerima sesuatu dalam penanganan perkara dan jangan coba-coba untuk melakukan penyuapan kepada anggota kami. Oke, baik. Nah, tadi Pak Yus untuk nomor ketika masyarakat yang ingin memberikan laporan ketika ada kasus yang ditemukan. Kalau dari kami bisa mengakses dari Facebook Kejaksaan Negeri Bitung. Boleh langsung messenger kami. Bisa juga melalui Instagram Kejaksaan Negeri Bitung. Bisa juga ada aplikasi yang namanya Span Lapor. Ini terhubung kita se-Indonesia. Boleh masuk situ juga. Kalau memang ada temuan atau laporan dugaan yang perlu kami tindak lanjuti, bisa lewat media sosial ataupun lewat aplikasi tersebut. Bisa juga kalau memang mau konsultasi langsung, datang langsung. Nomornya ada nomor hunting khusus itu. Iya, nomor hunting. Nanti kami share-kan. Ada nomor. Oh iya, biar masyarakat bisa tahu kan. Iya. Jadi selain Facebook, IG ya ada juga aplikasi Span Lapor ya. Siap. Oke. Jadi nomornya gimana? Ya. Dan satu lagi bahwasanya semua pelapor itu dirahasiakan. Ya itu dia. Itu yang paling penting. Ya, membocorkan pelapor itu tindak pidana. Oke. Baik. Kami nggak boleh membocorkan siapapun yang melaporkan itu. Kami disumpah untuk itu dan yang membocorkan pelapor itu adalah masuk kualifikasi tindak pidana. Oke. Nah, itu. Baik. Kalau begitu karena waktu juga yang membatasi ya untuk program kita di siang hari ini. Mengakhiri Jaksa Menyapa siang ini mungkin sebagai closing statement kita ke Pak Kajari dulu ini yang pertama, nanti disusul Pak Yos dan Ibu Natali. Silakan Mas untuk closing statementnya. Iya, terima kasih. Jadi prinsipnya kami menghimbau untuk pertama proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara fairness, secara benar sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa sebagai mana saya sebutkan tadi. Yang kedua, untuk menghindari setiap praktek suap menyuap dalam penanganan perkara. Kami ada restoratif justice, RJ ini penanganan perkara kami tidak akan sampai persidangan untuk kualifikasi kejahatan tertentu. Kami juga menekankan dalam setiap penanganan perkara jangan coba-coba untuk melakukan suap menyuap. Kemudian juga kami sarankan bahwasanya setiap penanganan perkara di Bitung akan berproses transparan, akuntabel. Bahkan kami punya gazebo Adiaksa yang menyampaikan informasi update terkait dengan skema atau penanganan perkara seperti apa yang ada. Dan sisi preventifnya yang kami lakukan bekerja sama dengan Pemkot, perusahaan Plan Merah, bank, itu bagaimana optimalisasi untuk pendapatan PAD Kota Bitung.
Itu. Dan terakhir tentunya setelah melakukan penanganan pemberantasan, kami akan menjamin bahwasanya ada proses sistem yang akan kami jalankan yang good clean governance itu. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, baik. Kalau dari Pak Yos sebagai closing statement, silakan. Baik, Pak Michael. Kalau dari kami closing statementnya ialah pertama kami membutuhkan dukungan masyarakat, baik masyarakat Kota Bitung, Sulawesi Utara maupun masyarakat Indonesia untuk sama-sama mari kita berjuang bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian tindak pidana korupsi ini tidak akan hilang kalau hanya penegakan hukum saja. Harus dari masyarakat juga berani untuk mempraktekkan hal-hal yang bersih. Kalau semua kita instan ya tentu akan sulit juga. Jadi saling mendukung, kita harus saling mendukung. Itu mungkin dari kami. Yang terakhir mungkin dari Ibu Natalia. Iya, kalau dari kami sendiri selaku Jaksa Pengacara Negara, kami akan memaksimalkan tugas kami dalam lebih khususnya dalam hal peningkatan PAD di Kota Bitung. Oke. Baik, dan dengan demikian usai sudah untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Kajari Bitung, Pak Dr. Yadin SHMH yang didampingi oleh Pak Justisia Dewagio SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Kemudian ada Ibu Natalia J. Perungkat SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ya. Dengan demikian berakhir sudah untuk apa yang sudah kita bahas ya siang hari ini. Anda bisa ikuti program yang sama di kesempatan hari Kamis lagi ya. Akan hadir untuk Anda setiap Selasa dan Kamis program Jaksa Menyapa. Saya Michael yang bertugas, terima kasih. Undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.